Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah yang terhormat pengawas pembina SMA Negeri 27 Bandung, kemudian Bapak Ketua PPDB SMA Negeri 27 Bandung yang dirangkap oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 27 Bandung, guru-guru yang hadir serta para orang tua calon siswa SMA Negeri 27 Bandung yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi bahwasannya saat ini pagi ini kita bisa bertatap muka dalam tajuk kegiatan sosialisasi PPDB tahun pelajaran 2021-2022 yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 27 Bandung. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita buka pertemuan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk pada acara yang kedua, yaitu penjelasan tentang PPDB tahun 2021-2022 ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Pengawas Pembina kita, Bapak Pengawas SMA Negeri 27 Bandung, yaitu Bapak Dr. Boas Heri SHMH. Kepada Bapak Dr. Boas Heri kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 27 Bandung, yang terhormat Ketua PPDB SMA Negeri 27 Bandung, Bapak Dr. Andes Sarip Rustandi, dan sahabat-sahabat Wakasek, staf manajemen di SMA Negeri 27 Bandung, serta rekan seperjuangan para guru, dan yang saya hormati perwakilan dari SMP maupun para orang tua calon dari siswa SMA Negeri 27 Bandung. Penerimaan peserta didik baru merupakan satu sistem ya. Penerimaan peserta didik baru khususnya di sekolah-sekolah negeri ya. Dalam hal ini Distrik Prof Jabar itu yang mencakup kewenangan di pengelolaan SMA, SMK, dan SLB ya. Negeri dan swasta, tetapi kita tentu kalau PPDB fokus ke negeri ya. Swasta ini untuk tahun ini terintegrasi. Untuk akunnya bisa diakses di Distrik Jabar Prof.id, Distrik Jabar untuk Instagram, YouTube Distrik Jabar, dan Facebook Distrik Jabar. Prinsipnya adalah PPDB itu sekolah di mana saja sama. Semua sekolah mampu mengembangkan potensi peserta didik. Jadi kalau dulu ada sekolah favorit, sekarang semua sekolah favorit. Karena dengan sistem zonasi ini tingkat penyebaran peserta didik yang memiliki kemampuan lebih itu sama merata, ya, menyebar ke seluruh zonasi. Saja SMA 27 tahun ini menjadi 10 besar favorit, 5 besar favorit, bahkan mungkin 3 besar favorit di Kota Bandung. Jadi jangan ragu-ragu untuk masuk ke SMA Negeri 27 Bandung. Landasan hukum PPDB yang pertama adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB ya, untuk seluruh jenjang sekolah. Kemudian menyusul SE di bawah Permen, kemudian muncul Surat Edaran Mendikbud tahun 2020 nomor 1 tentang kebijakan Merdeka Belajar dalam penentuan kelulusan serta dalam pelaksanaan PPDB. Yang ketiga, SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Kenapa ini dasar hukum disampaikan? Karena ada hal-hal yang tidak umum, yang tidak secara biasa, secara reguler dilaksanakan. Ya,
Antara lain adalah esensinya PPDB dilaksanakan secara online karena untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yang keempat, SE Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan UN. Ini juga berpengaruh terhadap PPDB. Yang kelima, SE Mendikbud nomor 3 tahun 2021 tentang pelaksanaan PPDB. Jadi setiap provinsi diberi kewenangan karena menurut undang-undang daerah, pemerintahan daerah, maka gubernur memiliki hak untuk menentukan tentu berdasarkan juklak jusnis aturan di atasnya, yaitu Kemendikbud. Nomor 29 tahun 2021 Pergub tentang petunjuk teknis PPDB pada jenjang SMA, SMK, dan SLB. Asasnya adalah 3, yaitu prinsip objektif, terbuka, transparan, dan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Objektif itu artinya berdasarkan data dan fakta. Jadi tidak ada lagi istilah titipan. Setiap panitia disumpah, setiap panitia menyatakan fakta integritas. Setiap guru di situ, pelaksana, semuanya, ya, termasuk pengawas kepala sekolah, ada fakta integritas untuk tidak menyalahgunakan kewenangan. Nah, persyaratannya, ya, persyaratan PPDB secara umum adalah ijazah, harus memiliki ijazah. Surat keterangan kelulusan, akte kelahiran, kartu keluarga minimal 1 tahun per tanggal pendaftaran, ya, ukurannya, bukan minggu pendaftaran atau bulan pendaftaran. Kemudian KTP, buku rapor semester 1 sampai dengan 5, dengan keterangan ranking dan surat tanggung jawab mutlak orang tua. Ini yang umum, harus semuanya mengupload ini, ya, lampiran ini. Kemudian secara khusus untuk program jalur afirmasi atau KTM itu harus ada hal-hal yang berkaitan menunjukkan dengan jalur afirmasi seperti kartu program penanganan kemiskinan, terdaftar pada DTKS Dinsos dan seterusnya. Bagi jalur afirmasi korban bencana alam atau bencana sosial itu surat keterangan tambahannya surat keterangan domisili dari RT RW. Kemudian bagi perpindahan, jalur perpindahan itu surat tugas orang tua, diukur dari tempat tugas orang tua, ya, untuk kilometernya, ya. Dan afirmasi kondisi tertentu penanganan COVID-19. Kemudian untuk jalur prestasi non-rapor itu piagam dan dokumentasi. Selain piagam juga dokumentasi berupa foto atau video. Maksimum 3 tahun, ya, waktunya. Kemudian minimum 6 bulan. Jadi semester terakhir itu disangsikan kalau dia mengikuti lomba, kecuali memang agenda nasional. Identitas kependudukan, ya, yang harus dilampirkan surat dari Kemendikbud Dukcapil ini, KK yang belum 1 tahun penerbitan KK baru karena perubahan anggota keluarga, meninggal dunia, kelahiran, kepindahan anggota keluarga, melampirkan surat keterangan dari RT RW kelurahan yang menerangkan lamanya berdomisili. Sebaiknya KK dikonsolidasikan sedini mungkin apakah sudah sinkron dengan data kependudukan dengan aplikasi website sidatuk.info. Jalur sekarang. Jalur PPDB untuk SMA itu ada 4 jalur. Yang pertama zonasi 50%, afirmasi 20%, perpindahan tugas orang tua wali, anak guru 5%, dan prestasi 25% sisa kuota. Untuk afirmasi ada 2, yaitu KTM disabilitas 15%, kondisi tertentu 5%. Untuk jalur prestasi dibagi lagi menjadi 2, nilai raport dan kejuaraan akademik dan non-akademik. Satuan pendidikan, sekarang satuan pendidikan menetapkan kuota, nanti yang disampaikan kuotanya berapa, menyusun pos PPDB sesuai kondisi satuan pendidikan. Ini Ketua PPDB, Pak Dr. Andes Sarip, mungkin sudah selesai, nanti bisa saya tanda tangani. Melaporkan kuota per jalur kepada statistik, pasti sudah ya kemarin, dan mengupload pos pada website. Ini pos yang sudah ditandatangani, sudah disahkan. Ini mengenai afirmasi PPDB. Ya.
sebanyak 20% dibagi menjadi KTM disabilitas 15% dan kondisi tertentu 5%. Yang 5% ini adalah layanan PPDB yang ditujukan bagi masyarakat yang terdampak kondisi tertentu. Misalnya petugas penanganan COVID-19, ya, baik dari dokter, para medis, dan sebagainya, korban bencana alam sosial, ya, yang keluarganya atau pemegang dokumen itu meninggal, dokumen-dokumen untuk PPDB, dan seterusnya, yang dapat mengganggu kelancaran PPDB putra-putri. Tanggal-tanggal ini diperhatikan 17 Mei yang lalu pembagian akun ke sekolah, 18 Mei pembagian akun kepada siswa atau orang tua siswa, 17 sampai 30 Mei ini sedang berlangsung, berarti upload nilai raport tanggal 15 sampai 18, input kuota daya tampung sekolah ini oleh SMA SMK yang dituju, kemudian 18 sampai 21 Mei verifikasi kuota sekolah dilaksanakan oleh admin cabang Dinas Pendidikan KCD. Kemudian 21 Mei sampai 5 Juni upload dokumen khusus, misalnya prestasi kejuaraan dan seterusnya. Berarti ini juga sedang berlangsung karena kita tanggal 25 Mei ini ya dibantu oleh sekolah atau online mandiri bisa dengan di-scan sendiri. Tanggal 4 sampai 6 Juni verifikasi kelulusan SMP. Cara penerimaan peserta didik baru, pendaftaran melalui daring mandiri atau melalui operator sekolah asal kepada website yang dituju. Kemudian sekolah tujuan jika tidak ada jaringan, penerapan protokol dilaksanakan penerapan prokes untuk protokol COVID-19. Kalau 27 jelas melalui daring. Pendaftaran ini mohon dicatat atau dipotret oleh orang tua calon siswa bahwa ada 2 tahap, mohon dipertimbangkan. Tahap pertama itu tahap non-zonasi. Ya, tahap non-zonasi ini terdiri dari 3 jalur utama. Yang pertama jalur afirmasi, yang kedua jalur perpindahan tugas, yang ketiga jalur perpindahan tugas atau anak guru, yang ketiga jalur prestasi. Prestasi ini dibagi 2, nilai raport dan kejuaraan. Jika tidak lolos tahap 1, dapat mendaftar di tahap 2. Mohon perhatikan. Jika diterima di tahap 1, jadi kalau sudah diterima di tahap 1, tetapi tidak mengundurkan diri saat daftar ulang, sistem akan mengunci dan tidak bisa mendaftar di tahap 2. Ini bagi yang sudah diterima. Tapi bagi yang belum di tahap 1 diterima, itu bisa langsung mendaftar ke tahap 2 dengan akun yang dimiliki. Tahap 1 itu 7 Juni. Ya, perhatikan. Jadi sekarang belum. Ya. 7 Juni sampai 11 Juni. Ya. Kemudian pendaftaran tahap 2 itu 25 Juni sampai dengan 1 Juli 2021. Ini jadwalnya, jalurnya ya. Seperti ini perjalanannya. Yang pertama tanggal 7 sampai 11 Juni pendaftaran online mandiri atau dibantu dari sekolah asal. Kemudian tanggal 14 sampai 16 Juni verifikasi data siswa. 17 Juni rapat Dewan Guru penetapan. Ini untuk tahap pertama. Kemudian 18 Juni koordinasi Satdik atau Cadisdik. Kemudian 21 Juni baru pengumuman. Dan perhatikan tanggal 22 sampai 24 Juni itu daftar ulang. Nggak boleh lebih dari tanggal yang ditentukan ini. Jika tidak lolos, dapat mendaftar di tahap 2, yaitu tahap zonasi. Sekarang tahap zonasi. Ya. Kalau SMK tahap prestasi nilai rapor umum. Yang pertama, itu pendaftaran 25 sampai 1 Juli. Baik online mandiri maupun sekolah tujuan. Kemudian
verifikasi data tanggal 2, tanggal 5, dan tanggal 6 Juli. Tanggal 7 Juli itu seleksi pengolahan nilai, 8 Juli penetapan hasil, dan 9 Juli itu pengumuman. Daftar ulangnya 12 sampai 14 Juli daftar ulang untuk jalur zonasi tahap 2. Baru tanggal 19 Juli itu tahun pelajaran baru. Nah, sekolah pilihan. Untuk jalur afirmasi dari dalam dan luar zonasi, ya, itu boleh nilai 2 SMA negeri, 1 swasta. Untuk jalur perpindahan orang tua wali dan anak guru hanya boleh 1 SMA negeri dan 1 swasta, baik dalam dan luar zonasi. Untuk jalur prestasi nilai raport, ya, boleh 2 SMA negeri dan 1 SMA swasta. Untuk jalur kejuaraan 1 SMA negeri dan 1 SMA swasta. Untuk zonasi tadi tentu yang kilometer terdekat. Seleksi PPDB ini mengenai switching, ya, perpindahan jatah persentase, ya, dari seleksi ke-1 ke seleksi kedua atau dari jalur yang pertama ke jalur berikutnya. Afirmasi jikalau tidak memenuhi maka masuk langsung ke jalur prestasi. Begitupun perpindahan orang tua wali, jikalau misalnya pendaftarnya kurang dari ini, maka kelebihan jatahnya masuk ke jalur prestasi, baik nilai raport maupun prestasi perlombaan. Jikalau ini pun 50% ini kurang, maka masuk ke jalur zonasi. Ini kurang lebih gambaran struktur kurikulum untuk jalur nilai raport. Kurang lebih gambarannya ada perbedaan antara SMP dan MTS. Itu secara sistem sudah diatur, ya, oleh aplikasi. Ini kalibrasi gambarannya, ranking seperti apa, ada nilai perorangan, nilai mata kelompok, dan seterusnya. Kemudian penetapan variabel dan seterusnya, ada ini sudah aplikasinya. Begitu data itu dimasukkan, maka dia sudah akan menghitung sendiri. Contoh perhitungan nilai kalibrasi untuk pemeringkatan. Ini gambarannya secara mudah, ya, ini bahwa nilai-nilai yang dimasukkan itu akan membentuk satu skor untuk seleksi terakhir di bagian kanan. Otomatis yang paling atas terbaca dan nanti akan membentuk sendiri. Jalur PPDB, alur jalur PPDB untuk afirmasi KTM. Pertama, pendaftaran terdiri dari login oleh sekolah, mengisi data, mengisi jalur afirmasi, terus verifikasi, seleksi, dan penetapan. Begitupun untuk jalur afirmasi disabilitas, prosesnya sama. Kondisi tertentu juga hampir sama, hanya cek data yang berbeda. Jalur perpindahan orang tua juga hampir sama, isinya saja yang berbeda. Jalur prestasi kejuaraan bersama. Jika pada batas kuota tertentu, seleksi sama seleksi berdasarkan usia, selain kilometer dengan usia. Nah, ini jalur zonasi pendaftaran dengan akun dari sekolah asal, login mengisi data, pilih jalur zonasi dan sekolah tujuan, validasi cek ulang daftar pendaftaran, submit kirim data, dan cetak bukti pendaftaran. Kemudian seleksi sama pada batas kuota, jika ada jarak yang sama maka pemeringkatan kedua berdasarkan usia yang lebih tua. Verifikasi, seleksi, kemudian penetapan, dan terakhir pengumuman. Ini yang dari luar negeri atau luar provinsi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah koordinasi dengan cabang KCD, nanti akan diverifikasi data, login ke laman, siapkan persyaratan umum khusus, pindah scan, kemudian isi aplikasi PPDB, upload persyaratan, cek ulang data,
submit dan cetak bukti pendaftaran. Memang kalau yang dari luar negeri harus ke kementerian dahulu, kemudian ke Casdisdik atau KCD, baru ke sekolah tujuan. Ini untuk daftar ulang. Daftar ulang langsung ke sekolah tujuan atau melalui online ke alamat website sekolah. Nanti di dalam pos dalam SMA 27 akan dicantumkan di situ. Dokumen persyaratan, siapkan dokumen persyaratan, bawa fotokopi dan perlihatkan aslinya. Bukti tanda diterima, siapkan bukti tanda terima, dicetak dari website PPDB setelah pengumuman. Bagi calon peserta didik yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal, tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan diri. Nanti jatahnya diisi oleh ranking yang di bawahnya. Alur pengaduan masalah PPDB, pertama harus bisa diselesaikan karena tadi tanggung jawab kepala sekolah, guru, dan tentu pengawas pembina, maka harus bisa diselesaikan di tingkat satuan pendidikan. Kalau tidak selesai memang karena sistemnya itu wilayahnya kewenangan KCD, maka disampaikan ke KCD. Tidak selesai juga di wilayah KCD, maka masuk ke wilayah Disdik. Waktu pengaduan, penyampaian pengaduan permasalahan kesalahan input disampaikan ke satuan pendidikan, KCD Disdik paling lambat disampaikan 3 kali 24 jam pada masa verifikasi pada setiap tahap PPDB. Jadi setiap tahap PPDB ini mohon diperhatikan tahap 1 dan tahap 2-nya 3 kali 24 jam. Setelah itu tidak dilayani. Syarat penyampaian pengaduan, 1, prioritas pelapor adalah orang tua siswa atau siswa yang bersangkutan. Jika wali harus dilengkapi dengan surat kuasa. Jadi nggak bisa lagi pakai LSM atau ormas atau apa ya. Yang kedua, menyerahkan mengupload fotokopi identitas pelapor. Itu KTP dan sebagainya. Atau kartu identitas yang dimiliki. Yang ketiga, mengisi formulir pengaduan itu di tempat tentu pengadukan ya. Di jenjang 1, 2, atau 3, menyertakan foto bukti permasalahan. Apa permasalahannya? Pelanggaran ini untuk para panitia dan rekan-rekan keluarga besar di SMA 27 termasuk para pendidik dan tenaga pendidikan, termasuk mulai dari panitia, dari Wakasek manajemen, kepala sekolah, pengawas pembina, pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dan tidak mampu, misalnya ada dibantu memasukkan itu, maka akan terkena sanksi ya, sanksi pidana dan administrasi. Menggunakan dokumen data identitas data pendudukan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, menggunakan dokumen bukti prestasi palsu, misalnya piagam ya. Mau PPDB ada yang menjual jasa piagam dan sebagainya, kalau ketahuan pasti ketahuan ya, kalau ada penyalahgunaan itu ini sanksi. Yang terakhir, Gubernur memberikan sanksi kepada pejabat dinas, kepala sekolah, guru dan atau tenaga pendidikan atau pihak lain dalam hal melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan PPDB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian paparan dari saya yang bersifat kebijakan dari tingkat provinsi, dari panitia di tingkat provinsi, yang saya terima dari Sekretaris PPDB Provinsi Jawa Barat. Hal-hal yang bersifat teknis nanti akan disampaikan oleh pihak panitia PPDB di tingkat SMA 27 atau oleh Bapak Kepala Sekolah. Hal yang pertanyaan bersifat umum nanti bisa kita bantu untuk menjawabnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Oke, terima kasih Bapak Dr. Boas Heri SHMH sebagai pengawas pembina SMA Negeri 27 Bandung. Informasinya alhamdulillah jelas sekali. Terima kasih Bapak atas uraiannya. Doa dari kami semoga Bapak sehat selalu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung saja pada pemateri kedua, yaitu Bapak Dr. Andes Sari Prustandi sebagai Wakasek Kesiswaan, juga sebagai Ketua PPDB SMA Negeri 27 Bandung. Kepada Bapak Sari Prustandi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas, teman-teman panitia PPDB, Bapak Ibu semua, informasi tentang sosialisasi PPDB sudah lengkap oleh Bapak Pengawas Pembina disampaikan, dan ada beberapa hal yang ingin KP sampaikan, terutama yang berhubungan dengan juknis di lapangan, terutama
pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 27 Bandung. Kami punya moto SMA 27 adalah sekolah masa depan. Dan karena tadi juknisnya sudah jelas, maka kami hanya menyampaikan tentang rombel yang seperti disampaikan oleh Bapak Pengawas Pembina tadi. Terutama yang berhubungan dengan operasional dan kegiatan yang akan dilaksanakan di SMA 27 Bandung. Bapak Ibu calon orang tua siswa yang akan mendaftar ke SMA Negeri 27 Bandung, perlu kami sampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini, yang pertama, alhamdulillah pada hari kemarin, ini juga sebagai laporan kepada Bapak Pengawas, kami sudah mengadakan sosialisasi dengan warga masyarakat di Kecamatan Gede Bage yang diundang Pak Lurah, kemudian Pak Camat, dan tokoh masyarakat. Perlu kami sampaikan, analisa di SMA 27 Bandung secara keseluruhan untuk tahun sekarang, insya Allah kami akan menerima 12 rombel dengan per rombel itu sebanyak 34 siswa. Jadi tahun sekarang kita akan menerima siswa sebanyak 408. Secara keseluruhan, analisa kami di kelas 10 408, di kelas 11 yang sekarang mau naik dari kelas 10 ada 395 siswa, di kelas 12 dari kelas 11 yang akan naik adalah 380. Jadi analisa tahun sekarang SMA 27 itu punya peserta didik 1183. Sedangkan rencana pada PPDB tahun ini di 2021-2022, insya Allah kami hasil musyawarah dengan manajemen, kemudian juga sudah disampaikan dengan pihak terkait adalah 12 kelas. Dengan jumlah total secara keseluruhan adalah 408 siswa atau 408 calon peserta didik baru. Kemudian ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Pengawas, jadi kami memang tidak membatasi terutama di perlombaan. Jadi kami mencoba menyesuaikan, analisa kami disesuaikan dengan pergub yang ada. Seperti disampaikan oleh Bapak Pengawas Pembina, Bapak Dr. Heri, bahwa jumlah 408 itu terdiri dari daya tampung afirmasi KETM sebanyak 20%, dari jumlah siswanya adalah 82. Pada 20% ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah afirmasi tidak mampu atau disabilitas 15%, jumlahnya adalah 61. Afirmasi kondisi tertentu, terutama yang kena dampak bencana atau petugas COVID itu sebanyak 5% atau sebanyak 21 orang. Sedangkan yang kedua, daya tampung jalur perpindahan orang tua atau anak guru 5% dari 408 adalah 20 calon peserta didik. Sedangkan daya tampung zonasi 50%. 50% dari 408 adalah 204 siswa. Sedangkan daya tampung total jalur prestasi adalah 25%, di mana jalur prestasi ini dibagi dua. Yang pertama adalah jalur prestasi akademik, yang tadi disampaikan adalah nilai rapot, itu kuotanya 8%, sebanyak 32 siswa. Untuk perlombaan, tadi Bapak Pengawas sudah menyampaikan, kita tidak membatasi ya lomba apa saja, selama itu lomba maka kita akan memberikan penghargaan. Contoh umpamanya di Proma itu ada KSN, ada O2SN, ada FLS2N, kemudian LC, SPN, tahfidz, olahraga, kepramukaan, paskibra, PMR. Bahkan tadi Bapak Pengawas menyampaikan bahasa dan literasi sekarang sangat dihargai. Artinya kebutuhan kami presentasinya bisa dilihat semacam ini.
Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, calon orang tua peserta didik baru, seperti yang disampaikan dalam Juknis bahwa persyaratan pendaftaran dan hal-hal lain yang berhubungan dengan syarat tersebut semuanya harus dipersiapkan dengan baik agar begitu upload ya bisa langsung masuk. Yang kedua, untuk kegiatan atau penguploadan bisa dilakukan oleh orang tua, bisa oleh sekolah asal, dan insya Allah kami kalau mengalami kendala, orang tua siswa kami akan membantu untuk mengupload data-data tersebut. Bapak Ibu sekalian, itulah hal-hal yang sangat prinsip teknis ya, yang berhubungan dengan PPDB yang ada di SMA Negeri 27 Bandung.